Kemudian ini rumusnya ya, rumusnya. Oke, sebelum ke situ kita bagi dulu. Kalau tidak terhidrolisis, ya, tak terhidrolisis, tak. Halo anak-anak, masih monitor? Masih monitor. Oke, masih ya. Tak terhidrolisis. Nah, di sini asamnya adalah berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Jadi garamnya berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Dia tidak terhidrolisis. Kemudian kalau hidrolisis total, hidrolisis total, berarti garamnya berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir, hidrolisis sebagian. Garamnya berasal dari, ada dua, bisa asam lemah dan basa kuat, atau bisa juga garamnya berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Nyambung tuh? Nyambung no. Ya, lanjut. Kalau hidrolisis total, nah berarti nanti kamu bikin reaksi hidrolisisnya ya. Nah, untuk hidrolisis total, reaksi hidrolisisnya begini. Kan ada kation, ada anion ya. Jadi kation plus H2O menjadi KOH. Ini K-nya itu kation ya, bukan kalium ya. Jadi bedakan itu ya, plus H plus. Nah, kemudian anionnya, ini kalau hidrolisis total, ditambah H2O. A itu adalah anion ya, amin. Menjadi Ha plus OH-. Gitu. Ini reaksinya untuk hidrolisis total ya. Kalau hidrolisis bagian, berarti kalau misalkan asam lemah ditambah basa kuat, anionnya saja yang akan bereaksi dengan air ya. Anion ya kan, asam lemah itu kan sisa asamnya adalah anionnya itu ya, asam lemah amin. Itu akan bereaksi menjadi Ha plus OH-. Sedangkan kationnya tidak bereaksi dengan air karena dia berasal dari asam kuat kationnya. Aduh, ini ada mati mendadak anak-anak ya. Tiba-tiba mati mendadak. Mati ya? Bentar ya. Mati Iya tadi. nih suka mati mendadak ini. Bentar. Ini saya stop dulu. Oke, habis itu saya ulangi lagi. Sip. Sepertinya sudah. Kita lihat lagi. Nah, sip ya. Ini udah. Tulisan bergeser gara-gara mati mendadak. Jadi kita hapus dulu deh. Jadi gitu ya. Kalau ada sebagian berarti kalau dia berasal dari asam lemah dengan basa kuat, maka nanti anionnya yang akan bereaksi dengan air. Sedangkan kalau berasal dari asam kuat dengan basa lemah, berarti kationnya akan bereaksi dengan air. Seperti itu. Oke, jelas? Yes. Untuk pembagiannya dulu. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Kita hapus.
Sekarang pH larutan garam. Kalau berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka pH-nya 7 karena tepat habis bereaksi di sini. pH-nya 7. Kemudian jika asam dan basa bukan kuat, maka dihitung dengan tetapan hidrolisis dan tetapan ionisasi asam dan basa, KH, Ka, dan Kb. Ya, misal dari kuat dan basa lemah, berarti sifat pH-nya di sini adalah kurang dari 7 karena asam kuat, basa lemah. Untuk menghitung pH-nya, maka H plus sama dengan akar KH dikali Mg. Ya, akar KH sama dengan H plus sama dengan akar dikali Mg. Dengan KH di sini adalah tetapan hidrolisis, yaitu KH sama dengan Kw per Kb. Ya, sehingga kalau kita gabung rumusnya menjadi H plus sama dengan akar Kw dikali Mg per Kb. Oke, ini rumusnya ya. Untuk asam kuat, basa lemah, karena KW apa? itu bersifat asam, maka H plus. Hah? KW itu apa? Kw? Kesetimbangan. Yang nilainya biasanya 10 pangkat minus 14. Ya, tetapan kesetimbangan air itu Kw. Lanjut lagi. Nah, kemudian valensi. Kalau valensinya garamnya berasal dari cation atau anion yang salah satu valensinya 2, maka dikalikan 2. Jangan lupa. M-nya dikalikan 2 di sini. Ya. Kalau valensinya cuma 1, maka kali 1. Rumusnya menjadi seperti ini. Kalau ada valensinya. Ya. Kemudian yang kedua, garamnya berasal dari basa kuat dan asam lemah. Berarti kan basanya kuat tuh. pH-nya lebih dari 7. Basa kuat, asam lemah. Rumusnya menjadi OH min sama dengan akar KH dikali Mg. Sama ya. Cuma di sini beda adalah OH min. Kemudian KH adalah sama dengan Kw per Ka. Ya. Jadi asamnya lemah ya. Jadi KH-nya itu adalah tetapan hidrosisnya adalah Kw per Ka. Ini penurunan rumusnya kita tinggal turunkan dari persamaan reaksinya aja. Misalkan tadi tetapan hidrosisnya. Kalau asam lemah basa kuat, ya tapi kan yang bisa dirilis adalah asam lemahnya, sisa anionnya. Anion dari asam lemah tambah H2O menjadi Ha plus OH min. Nah, berarti KH-nya kan KH-nya kita cari bisa nih. Tetapan hidrosisnya gimana? KH-nya. Kan masih ingat kesetimbangan kimia kan? Kesetimbangan kimia. Ya. Jangan lupa tuh ya. K sama dengan konsentrasi Ha dikali konsentrasi OH min, ya kan? Konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Konsentrasi amin dikali konsentrasi H2O. Tuh, ini KH-nya nih. Ya, ini K. Tetapan hidrolisis. Nah, gitu. Oke. Sampai sini. Gimana? Bisa? Kemudian Ka itu, masih ingat Ka ya? Ka itu tetapan kesetimbangan asam lemah. Ini sama dengan konsentrasi amin dikali konsentrasi H plus. Kan gini kan? Dibagi konsentrasi Ha. Tuh, seperti itu. Ini rumusnya mirip kan ya? Hampir sama. Kayak gitu. Yang bedanya di sini H plus, ini Ha. Nah, kemudian Kw. Nah, jangan lupa lagi Kw. Kw itu sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min. Gitu. Nah, sehingga kalau kita gabung, kalau kita masukkan di sini, ada komponen aminnya, kemudian ada H plusnya,
KW itu, sorry. Kalau KW itu H plus dikali O min, terus di sini dibagi ya, dibagi H2O. Ini KW nih. Oh, gitu. Oke. Itu apa Jadi ya? sebetulnya, ini Itu penurunan rumusnya. Penurunan rumusnya dari KH sama dengan KW per KA. Tuh. Sekarang kita masukkan aja deh. Kita gabung. Ya. KW per KA. Ini KW per KA ya. Kalau KW per KA itu sama dengan apa? Kita masukkan rumusnya. KW itu kan yang atas itu. H plus dikali OH min per H2O. Nah, kemudian KA-nya kita masukkan. KA-nya kan ini. Amin dikali H plus per HA. Kita masukkan juga. Sehingga di bawahnya ini menjadi dikali amin dikali H plus. Terus dikali di sini HA. Nah, begitu. Oke, sehingga ini bisa kita coret. Tuh, ya kan? Habis itu jadi deh rumus KH. Tuh, jadi kan sehingga kesimpulannya sama dengan HA dikali OH min dibagi amin dikali H2O. Inilah rumus dari hidrolisis. Tuh. Yang ini. HA dikali OH min bagi amin dikali H2O. Sama ya? Tuh, penurunan rumusnya begitu. Kan di sini KH itu sama dengan KW per KA atau KW per KB. Kayak gitu untuk kesimpulannya ya. Oke, anak-anak? Nyambung tuh? eh, Enggak ya. Ini cuma gambaran aja. Walaupun rumus kan lebih banyak di fisikanya tuh. Dalam penggunaan rumus tuh. Kalau kimia mah langsung aja nih ya. Kita langsung masuk aplikasi. Nah, sekarang rumusnya kamu catat ya, jangan lupa. Oke, sip. Ya, jadi ini rumusnya ya. Yang penting-penting itu ini rumus ini. Kamu catat. Ini kalau hidrolisis garam basah ya, basah kuat dan asam lemah. Rumusnya ini. Kemudian kalau yang ini garam asam. Asamnya kuat, basahnya lemah. Oke. 1, 2. Kemudian yang ketiga asam lemah, basa lemah. Oke, bisa pakai dua rumus. Tergantung dari Ka atau Kb-nya. Kalau Ka sama dengan Kb, pH 7. Ya. Kalau Ka lebih besar dari rumus Kw dikali Ka per Kb. Kemudian kalau bersifat basa yaitu Kb lebih besar dari Ka, pakai rumus yang bawah. Hamil sebenarnya Kw dikali Kb dibagi Ka. Gitu. Nyambung tuh? Untuk hidrolisis sudah itu saja. Kemudian di sini derajat hidrolisis. Derajat yang dari tingkat kesempurnaan hidrolisis alfa ya. Rumusnya Kw per K dikali Mg. Terakhir. Sudah selesai nih. Ada pertanyaan? Halmi soal? Maaf kita. Kita bahas contoh soal dulu ya satu ya.
Ini kita hapus dulu. Iya. Ini kita buka. Ada lagi. Kita buka ini. Nah. Sudah kelihatan di layar kalian, anak-anak? Sudah. Oke. Oh, ini kelihatan. Tilai. Itu nyanyi apa baca Quran tuh? Oke. Masih jauh. Motor bocor. Yang dekat aja tuh, yang dekat. Yang dekat ikut. Yang dekat rumahnya tinggal kepleset doang. Oke, ini ya. Contohnya kita lihat. Nah, di sini. Ini contoh soalnya. Oke, perhatikan. Ini tulisannya kebaca nggak? Kita potret aja potret. Aduh, Kurang mana? gede. Kurang gede. Oke, kita miring. Nah, udah ya. Nah, Di sini kita lihat contohnya. KUH 50 ml 0,5 m dicampur dengan 50 ml asam asetat 0,5 m juga sama. pH campuran ditanya KH-nya adalah 10-6. Pertama kita reaksikan dulu KUH dengan asam asetat ya, basa dengan asam, basa kuat ini ya. KUH dengan asam lemah menjadi garam yang sifatnya asam atau basa. Garamnya ini C3COK ini sifatnya asam atau basa. Kan kita bisa nyimpulkan tuh dari sumbernya. Basa ya, karena basanya kuat, asamnya lemah. Kayak gitu. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita bikin kesetimbangan. Ya, sama seperti di buffer juga kita bikin kesetimbangan, mula-mula kasih setimbang. Mula-mula 5 mol ya, 50 kali 0,5. Ini juga sama ya. Kayak gitu. Nah, ini ciri-cirinya hidrolisis seperti ini ya. Jadi ketika direaksikan, asam sama basanya habis. Sisanya adalah digaram. Gitu. Oke. Nih, jadi di sini ada yang bereaksi 25 juga karena dia akan habis bereaksi tentunya ya. Habisnya habis. Setelah itu di sininya yang terbentuknya berarti 25 nih. Ya, ini 25. Ini juga 25 itu. Jadi garamnya terbentuk 25 milimol. 0 tambah 25 gitu. 25 dari mana? 25 dari hukum inilah koefisien agak rusak. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Dan koefisien sama semua 25 25 disesuaikan dengan perbandingan koefisien. Kalau koefisiennya 2 ya dikalikan 2. Kayak gitu. Oke, Pur. Oke. Lanjut lagi. Nah, habis itu setelah kita dapat cari konsentrasi garamnya. Ini garamnya Mg ya, Mg kita cari dulu. Yaitu yang ini G. Kalau di sini lambangnya G ya. Kalau tadi kan Mg ya, konsentrasi garam itu 25 dibagi 100. Kenapa 100? Karena dia volume total ya. 50 tambah 50. Jadi 100. Kayak gitu. Ya, jadi di sini 100. 25 dibagi 100 0,25 m. Habis kita masukin ke rumus karena dia hidrolisis garam basah kuat asam lemak. Jadi rumusnya OH sama dengan akar KW per Ka dikali G. KW-nya 10-14 ya, ini tetapkan ya.
kemudian ini 10-15, kemudian K-nya 10 minus 6, ya di soalnya ada tadi. G-nya yaitu konsentrasi garam, 0,5 atau 5 kali 10 min 2. Nah, sehingga dapat OH-nya 5 dikali 10 min 5. pOH-nya 5 minus 5. pH-nya 14 dikurang 5 minus 5. Itu 19,5 gitu. Udah, dapat pH hidrolisis garam basanya 19,5. Oke, ada pertanyaan? Itu caranya ya. Nyambung tuh? Halo? Nyambung. Oke, lanjut satu lagi. Ada contoh satu lagi. Nah, ini tentukan pH larutan. Sama, ditanya pH juga. Tapi di sini ada garamnya tuh. Na4 2 kali SO4 itu garam ya. Karena di sini SO4 berasal dari asam kuat, A2SO4. Sedangkan Na4 2 kali berasal dari basa lemah, Na4OH. Nah, di sini nih ya, kita uraikan seperti ini tuh. Ya. Basa lemah dengan asam kuat komponennya, komponen garamnya. Kita langsung masuk ke rumusnya, itu H+, karena dia garam asam. Karena berasal dari basa lemah dan asam kuat. Kita bisa menyimpulkan dari komponennya ya. Gimana? Bisa? Jadi lihat aja dari komponennya ya. Kamu hafalkan asam kuat ada 7. Asam kuat ada 9. Itu dihafalkan tuh. Jadi tahu kan komponen yang kuat mana, yang lemah mana. Di sini SO4 adalah komponen asam kuat. Na4 adalah komponen dari bisa masuk ke rumusnya. Maka cari H plus sama dengan akar KB kali G. 10 min 14 kali 2 kali 10 min 5. KB-nya itu 2 kali 10 min 5 yang ini ya. Nah, kemudian G-nya, nah dia diketahui itu 0,1. Ya, konsentrasi garamnya 0,1. Kemudian ini kali 2, kenapa ada 2 nih? Nah, karena kita bisa lihat dari valensi dari asam kuatnya tuh, H2SO4. Kan valensinya tuh 2 kali tuh ya, Na4 2 kali tuh. Ya, ketika dihidrolisis kan yang bisa dihidrolisis adalah komponen dari basa lemahnya. Nah, kalau di situ ada 2 kali, berarti valensinya 2. Maka dikali 2 di sini tuh. Jadi 2, tuh, muncul 2. Ya, harusnya kan konsentrasi garamnya kan cuma 10 min 1, ya, karena ada valensi 2-nya, kita kali 2. Jadi 2 dikali 10 minus 1. Gitu. Ya, dikalikan, 2-nya dicoret. Dicoret. Oke, jadi 10 minus 5, ya H plusnya, karena dikeluarkan dari akar. pH-nya 5, gitu. Gimana? Bisa? Halo? Eh, eh, Oke, oke. Oke ya. Kalau ini dia sudah ada. Jadi lebih mudah, nggak usah pakai kesetimbangan. Ya, tadi kan pakai kesetimbangan karena belum ada ya. Belum ada konsentrasi garamnya. Cari dulu pakai kesetimbangan seperti ini tuh. Kalau yang belum ada. Oke, kita lihat satu lagi. Terakhir. Nah, ini sama juga. Nah, sekarang yang ini ya, satu lagi. pH dari CH3COO NH4. Nah, pH-nya berapa? CH3COO NH4 ini berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi sama-sama lemah. Sehingga garamnya ini hidrosisnya total nanti disebutnya. Kemudian diketahui Ka-nya 10 minus 10, Kb-nya 10 minus 5. Kita cari H plusnya. Ya kan nyari pH kan pakai rumus Kw dikali K per Kb. Kw-nya 10 minus 14. Ka-nya 10 minus 10 sudah ada di sana. Kb-nya 10 minus 5. Sehingga dapat 10 minus 19. Gitu. Pakai rumus log, yaitu min log 10 minus 19 pangkat setengah. Akar itu kan pangkat setengah ya. Min log. Gitu. Setengahnya ke depan. Kemudian 19 dibagi 2, jadi 8,5. Gitu. Gimana? Bisa? Cara ngitungnya? Ada pertanyaan? Ya, Halo, ya, ya. monitor. Nggak Nggak ada? ada, Tat, nggak ada. Oke, berarti sudah bisa semua ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Setelah gitu, saya kasih tugasnya.
untuk hidrolisis di Classroom ya. Ini tugasnya dari buku paket kamu ya. Ini halaman, kita buka dulu ya. Nah, ini halaman 246 ya, halaman 246 ya. Buat yang offline nanti ambil di perpus ya bukunya, halaman 246, latihan 6.2, nomor 1, 2, dan 3, 1, 2, 3 ya, 3 soal, 1, 2, 3. Oke, jelas? Oke, baik kalau gitu. Kalau tidak lagi kita tutup.